Assalamualaikum, halo semua, doa terbaik buat kalian. Di video kali ini aku akan bahas tentang seorang pembunuh berantai dari Rusia. Namun sebelum kita bahas kejahatan apa saja yang dia lakukan dan siapa saja korbannya, kita akan berkenalan lebih dahulu tentang sosok penjahat satu ini. Andrei Romanovich Chikatilo atau dikenal dengan Andrei Chikatilo. Dunia memberikan dia julukan sebagai Rostov Ripper dan Jakal dari Rostov karena sebagian besar ia melakukan aksi pembunuhannya di Rostov, Rusia. Pembunuh berantai paling kejam, paling sadis, paling aneh, namun terpelajar dan juga seorang kanibal. Pelecehan seksual, pembunuhan, mutilasi, dan yang paling mengerikan bahwa dia juga memakan organ rahim dan payudara korbannya. Si pembunuh berantai paling mengerikan, sang psikopat paling haus darah, di mana ia mengaku telah membunuh hampir 56 orang. Kebanyakan korbannya adalah wanita dan anak-anak. Andrei Chikatilo lahir pada tanggal 16 Oktober 1936 di sebuah desa di Ukraina. Orang tuanya adalah Roman dan Anna Chikatilo. Andrei lahir setelah masa Holodomor yang juga dikenal sebagai genosida atau Holocaust Ukraina, yaitu peristiwa terjadinya pembunuhan massal dan kelaparan besar-besaran di Ukraina yang terjadi pada tahun 1932 hingga 1933. Kejadian ini merupakan bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Ukraina, yang kala itu masih bergabung dalam Uni Soviet, di mana jutaan orang meninggal dunia akibat kelaparan. Ukraina berada dalam cengkraman kelaparan yang disebabkan oleh kolektivisasi pertanian oleh Joseph Stalin secara paksa. Kedua orang tua Andrei merupakan buruh tani kolektif tersebut, di mana mereka ini dipaksa meninggalkan tanah pertaniannya dan mengelola tanah milik negara tanpa diberi upah. Keluarganya jarang memiliki makanan yang cukup, di mana Andrei sendiri menceritakan bahwa ia tidak pernah makan roti sampai usia 12 tahun. Ia beserta keluarganya terpaksa harus makan rumput dan dedaunan untuk mengisi perut yang lapar. Nah, ketika masih kecil, Andrei berulang kali diberitahu oleh ibunya bahwa dia mempunyai seorang kakak laki-laki bernama Stephen. Pada usia 4 tahun, Stephen diculik serta dibunuh oleh tetangganya yang kelaparan dan menjadi korban kanibalisme, di mana pada masa itu orang-orang terpaksa melakukan kanibalisme untuk bertahan hidup. Namun kisah ini tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Apakah benar Andrei mempunyai kakak bernama Stephen dan apakah kejadian tersebut benar-benar terjadi? Masa kecil Andrei hanya dipenuhi dengan ingatan kemiskinan, perang, bullying, kelaparan, dan hal-hal mengerikan yang terjadi. Ketika Uni Soviet memasuki Perang Dunia Kedua, ayah Andrei bergabung menjadi Tentara Merah. Dia kemudian menjadi tawanan perang Nazi setelah terluka dalam pertempuran. Antara tahun 1941 hingga 1944, Andrei kecil menyaksikan beberapa efek dari peperangan yang digambarkan dengan kengerian. Terjadi ledakan di mana-mana akibat pemboman, kebakaran, dan penembakan terjadi sehingga ia dan ibunya harus bersembunyi di ruang bawah tanah dan parit. Pada tahun 1943, ibu Andrei melahirkan seorang bayi perempuan bernama Tatiana. Karena pada waktu itu ayah Andrei telah wajib militer, pada tahun 1941 dia tidak mungkin menjadi ayah dari anak ini karena banyak wanita Ukraina diperkosa oleh tentara Jerman selama perang. Beberapa informasi mengatakan bahwa Tatiana merupakan anak dari korban pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang tentara Jerman. Karena Andrei dan ibunya tinggal di gubuk satu kamar, pemerkosaan ini mungkin dilakukan di hadapan Andrei. Terlepas dari masalah yang menghantuinya, Andrei mencoba menjalani kehidupan seperti anak-anak seusianya. Masalahnya, dia tidak berhasil dengan baik di sekolah, bukan karena pelajaran, akan tetapi karena cara bergaul dengan teman-teman sekelasnya. Ia memiliki kepribadian yang tertutup dan tampaknya tidak memiliki banyak karakter. Ia juga kerap menjadi bahan bullying dan penghinaan di sekolah, hingga membuatnya merasa malu dan menyakitkan. Hal inilah yang menjadi awal mula dirinya memperkuat dan mengarahkannya pada tindakan kekerasan seksual. Ia menderita rabun jauh dan butuh bertahun-tahun untuk menerima kondisinya. Ia juga menderita nocturnal enuresis atau mengompol hingga pada usia 12 tahun.
Hal ini juga yang membuat ibunya selalu berlaku kasar dan menghukum Andre setiap kali melakukan kesalahan. Andre mengembangkan hobinya dengan membaca dan menghafal data. Ia juga rajin belajar di rumah. Menurut gurunya, Andre ini adalah murid yang sangat baik dan selalu mendapatkan pujian. Di usianya yang ke-14 tahun, ia diangkat sebagai editor surat kabar di sekolahnya dan 2 tahun kemudian menjadi ketua komite Partai Komunis. Pada tahun 1954, dia menjadi salah satu siswa dari pertanian kolektif yang lulus dengan nilai yang sangat bagus. Ketika tumbuh dewasa, Andre menjadi sosok penakut dan pemalu terhadap wanita karena ia mempunyai masalah dengan seksualitasnya. Pada masa remaja, Andre sempat berhubungan dengan seorang gadis. Namun pada akhirnya hubungan itu kandas begitu saja karena masalah impotensi yang diderita Andre. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Andre bergabung dengan pasukan militer Soviet. Di sana dia mengabdikan dirinya pada bidang pendidikan. Ia bersiap untuk mendapatkan beberapa gelar termasuk teknik sastra Rusia yang disebut dengan Marxisme-Leninisme atau sekarang lebih dikenal dengan komunisme. Dan Andre dikenal menjadi komunis aktif. Setelah menyelesaikan dinas militernya, Andre menjadi insinyur telepon di dekat Rostov-na-Donu. Pada tahun 1963, ia menikah dengan seorang wanita bernama Fayinai dan memiliki 2 orang anak. Pada tahun 1971, Andre menerima gelar dari Universitas Seni Liberal Rostov dan kemudian menjadi seorang guru. Ia adalah sosok suami yang bekerja keras dan penyayang, memiliki karakter yang stabil dan juga patuh. Sebagai seorang ayah, ia tidak pernah meninggikan suara di depan anak-anaknya dan juga menjadi anggota Partai Komunis yang disegani. Ketika Andre memasuki dunia pendidikan sebagai seorang pengajar, ia mengambil studi profesional dan kemudian menjadi seorang profesor. Semua terlihat baik-baik saja dan normal, namun ternyata Andre ini menyembunyikan monster buas dalam dirinya. Sejak saat itulah ia mulai terobsesi pada anak di bawah umur. Ia mulai mengamati mereka dan berjalan di sekitar kamar tidur untuk melihat mereka dan melakukan masturbasi dengan tangan di dalam sakunya. Perlahan kehidupannya sebagai seorang guru mulai berjalan tidak baik. Murid-murid tidak menghormatinya dan bersikap buruk serta terus-menerus mengejeknya. Mereka seringkali menyebutnya angsa karena memiliki bahu yang sangat lebar dan leher yang panjang. Hal ini membuatnya teringat masa kecilnya yang sering mendapatkan bullying hingga membuat Andre ketakutan hingga ia mulai membawa pisau ke kelas untuk berjaga-jaga. Beberapa tahun kemudian dia dipecat karena beberapa siswa menuduhnya melakukan pelecehan seksual. Nah, sampai di sini dulu perkenalan kita dengan si pembunuh berantai. Supaya video ini tidak terlalu panjang, kita akan bahas kejahatan Andre di video bagian 2 ya. Mungkin teman-teman punya beberapa informasi lain tentang Andre Chikatilo, silahkan berbagi di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan nama ataupun lainnya. Terima kasih sudah bergabung dengan Nongkrong Bareng Emak. Sampai di sini ceritaku, semoga hari kalian selalu menyenangkan. Wassalamualaikum.